Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil makalah kami dengan saya sebagai moderator, yaitu nama saya Nur Erliani Mariono. Dan kami akan mempresentasi hasil makalah tentang perkara halal dan haram. Baik, kita mulai ke materi pertama, yaitu redaksi hadis. Syariat agama Islam mengatur umatnya dalam berbagai sendi kehidupan, salah satunya yaitu hukum haram dan halal yang diberlakukan kepada seluruh umat muslim. Haram terdiri dari beberapa kategori. Yang pertama, zati dan ardi, yaitu haram zati, yaitu secara langsung bisa didedukasi dari dalil syar'i seperti keharaman minuman keras, dan juga adapun haram ardi, yaitu berkaitan dengan perbuatan yang secara zat tidak haram namun ia akan haram karena nazar atau sumpah. Yang kedua, syar'i dan akli, yaitu haram syar'i, haram yang ditetapkan melalui dalil syar'i seperti berbohong, sementara haram akli yaitu yang ditetapkan melalui hukum akal seperti makan makanan yang membahayakan. Selanjutnya kita langsung masuk kepada pemateri kedua yang akan dibawakan oleh Yang Simamonto. Perkenalkan, nama saya Yang Simamonto, NIM 2024-2012. Baiklah, saya akan melanjutkan membaca materi kami yang ketiga, yaitu nafsi dan khairi. Haram nafsi yaitu amalan yang diharamkan karena memang pada dasarnya amalan tersebut amalan haram, seperti membahayakan orang lain yang pada dasarnya ia merupakan perbuatan haram. Di sisi lain, haram ghairi yaitu amalan yang keharamannya disebabkan karena menjadi pembuka atau mukadimah bagi amalan haram lainnya, seperti menanam pohon anggur yang diniatkan oleh menyiapkan minuman keras. Yang keempat, abdi dan gairu abadi. Haram abadi yaitu haram yang berlaku untuk selamanya, seperti keharaman menikah dengan ibu mertua. Sementara haram gairu abadi yaitu haram yang dimungkinkan untuk diingat, seperti keharaman menikah dengan saudara istri atau ipar, yang mana keharaman ini berlaku hanya pada saat hubungan pernikahan masih berlangsung. Halal berasal dari bahasa Arab dari kata halal yang artinya diizinkan. Berdasarkan istilah halal adalah diizinkan dalam melakukan suatu perbuatan sesuai akal dan syariat. Pada sebuah makna dan minuman dapat dikatakan halal apabila yang pertama, halal secara zatnya, yang kedua, halal secara memprosesnya, yang ketiga, halal cara memperbolehkannya, dan yang keempat, minuman yang tidak halal. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan. Itulah pembacaan materi dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri yang lain, yaitu bernama Musdalifah Junaidi. Perkenalkan, nama saya Musdalifah Junaidi. Hadis menurut pakar ekonomi dalam perkara halal dan haram. Maqasid syariah adalah tujuan atau rahasia Allah dalam setiap hukum syariatnya. Tujuan utama dari maqasid syariah adalah untuk menjaga memperjuangkan 3 kategori hukum, yaitu daruriyat, hayyat, tahsiniyat. Muhammad Arifin, dalam agama Islam sebenarnya bukan agama Islam saja. Saya kira agama Kristen, agama Yahudi juga punya konsep halal atau haram. Tetapi sejauh yang saya ketahui dari Al-Quran, yang kemudian disimpulkan oleh ulama-ulama bahwa halal dan haram itu ditentukan oleh Tuhan untuk manusia. Jadi, hal-hal atau benda-benda atau makanan yang dilarang
atau bahkan mungkin perbuatan yang diharamkan itu memang pada dasarnya kalau tetap dilakukan akan membahayakan manusia itu sendiri. Yang kedua, untuk menguji dalam pandangan Islam, menguji kesolehannya, kepatuhan sang manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dengan Allah menurunkan perintah ini, larangan ini, manusia taat atau tidak? Nah, dari situ akan terlihat siapa yang benar-benar beriman dan juga patuh pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan siapa yang tidak beriman. Kemudian dari sisi lain, yang menghalalkan dan yang mengharamkan sesuatu itu sebetulnya semata-mata hanya Tuhan, hanya Allah dalam pandangan Islam. Jadi manusia tidak bisa, bahkan seorang nabi pun. Nabi Muhammad dalam hal ini nabi terakhir yang membawa ajaran Islam, itu pun beliau tidak punya wewenang untuk menghalalkan atau mengharamkan sesuatu kecuali berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, itu presentasi dari kelompok 5. Saya selaku moderator ingin meminta maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati saudara-saudari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.